Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini ya. Nah, di video ini kita akan membahas tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 sampai 3. Diingatkan kembali ya, untuk kualitas video terbaik putar video ini di 720 sampai 4K ya. Terima kasih. Pembelajaran 1 ini kita akan membahas bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk bahasa Indonesia kita akan mencari informasi penting dari teks. Untuk IPS kita akan mencari peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Dan untuk IPA kita akan membahas tentang cara menghemat energi listrik. Pertama, materi bahasa Indonesia dulu kita bahas ya, yaitu mencari informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan oleh guru. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah dengarkan dulu dengan seksama ketika guru kita membacakan sebuah teks eksplanasi. Nah, yang kedua, kita catat informasi penting itu ke dalam buku kita. Setelah kita catat, kemudian kita buat menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kemudian kita rangkailah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Sekarang dengarkan Bu Guru membacakan sebuah teks ya. Nah, judulnya yaitu Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Masyum MS di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Setelah teks tadi dibacakan, nah informasi apa yang kamu dapatkan? Apa topik masalah yang dibahas di paragraf tersebut? Nah, di paragraf pertama ini topik masalah yang dibahas adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Itu adalah salah satu cara kita menemukan informasi penting dari sebuah teks. Sudah paham belum? Jika sudah paham, sekarang kita lanjut ya materi IPS, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama politik regional ASEAN. Nah, bagaimana ya peran Indonesia dalam kerjasama politik ini? Yang pertama, kita sebagai pendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan ZOPFAN. Tahukah kamu apa itu ZOPFAN? Nah, ZOPFAN itu adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional agar terhindar dari perpecahan dan tidak memihak kepada pihak manapun ketika mengalami pertikaian dalam ranah internasional. Peran yang kedua yaitu Indonesia bekerjasama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Hal ini bertujuan agar kawasan Asia Tenggara terbebas dari narkoba, khususnya Indonesia. Narkoba ini selain merusak generasi muda juga akan melemahkan tatanan sosial bangsa dan meningkatkan angka kriminal yang dapat mengancam stabilitas negara. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi ini dengan memulangkan orang-orang yang terjerat kasus kriminal di negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang keempat, Indonesia membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang keenam, bentuk kerjasama di bidang politik yaitu perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Nah, karenanya terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Kerjasama yang ketujuh yaitu pengiriman duta dan konsulat ke negara lain yang merupakan negara ASEAN.
Masing-masing negara ASEAN saling mengirimkan duta dan konsulat sebagai perwakilan dari negara asalnya. Yang kedelapan, negara ASEAN saling bekerja sama dan melakukan pemberantasan terorisme secara menyeluruh jika suatu negara terjadi sebuah insiden yang berkaitan dengan terorisme. Yang kesembilan, bentuk kerjasama di bidang politik adalah ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, merupakan suatu kegiatan pertemuan yang rutin antara negara ASEAN. Nah, pertemuan ini membahas tentang isu dan ancaman yang memungkinkan terjadi pada kawasan ASEAN. Dan yang ke-10, bentuk kerjasamanya yaitu saling melindungi manusia yang terlibat dan menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sudah paham ya bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik? Nah, sekarang kita lanjut ke materi IPA ya. Hemat energi. Hemat energi artinya tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk suatu hal yang tidak berguna. Di era globalisasi ini kita banyak memakai energi listrik, bukan? Nah, bagaimana ya penghematan energi listrik? Apalagi listrik ini masih bergantung pada batu bara dan minyak bumi. Jika batu bara dan minyak bumi digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis kan? Jadi kewajiban kita lah dalam menghemat energi listrik. Nah, yang pertama bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu gunakanlah lampu hemat energi seperti lampu LED. Yang kedua, jika kita menggunakan komputer, laptop, televisi, radio, dan tape recorder, jika sudah tidak digunakan lagi, maka segera dimatikan. Jangan contoh seperti anak yang digambar ini ya, dia tertidur tetapi TV-nya lagi hidup. Jadi itu tidak boleh ya, itu namanya pemborosan. Yang ketiga, mengatur suhu AC 25 derajat Celcius. Nah, jika harus pasang AC, atur suhunya 25 derajat Celcius ya, sebab di suhu ini konsumsi listriknya lebih kecil. Yang keempat, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak kita gunakan lagi. Dan yang kelima, menghemat baterai handphone. Caranya kita aktifkan mode pesawat atau matikan mobile data ketika handphone sedang tidak dipakai. Misalnya ketika kita ingin tidur, sedang belajar, atau sedang dalam perjalanan. Jadi aktifkan mode ini ya. Kemudian jika kita mengisi ulang baterai HP, maka jika sudah penuh silahkan dicabut ya kabel chargernya. Yang keenam yaitu pilihlah peralatan elektronik yang hemat energi, seperti pilihlah lemari es yang hemat energi ya. Ketujuh, desainlah rumah dengan ventilasi dan penerangan alami. Dengan begitu kita tidak perlu menghidupkan lampu di siang hari. Ventilasi yang cukup akan membuat aliran udara dari luar bisa masuk ke dalam rumah dan akan membuat sirkulasi udara di dalam rumah menjadi baik, sehingga mengurangi penggunaan AC. Nah, yang kedelapan, kita juga sosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berbentuk poster, agar masyarakat peduli tentang cara menghemat energi listrik. Nah, bagaimana syarat poster yang baik itu ya? Yuk kita ikuti. Syarat dalam membuat poster yang pertama, poster harus memuat gambar yang mencolok sehingga menggugah rasa penasaran orang. Yang kedua, poster biasanya dibaca dari jarak minimal 1 meter sehingga pemilihan bentuk dan ukuran huruf harus tepat agar mudah terbaca walaupun dibaca sambil lalu. Syarat ketiga yaitu pembaca poster merupakan orang yang sedang bergerak sehingga poster dibuat dengan tulisan yang efektif dan mudah diingat. Yang keempat, hindari mengisi penuh poster dengan gambar atau tulisan karena akan menurunkan keinginan orang untuk membaca secara detail. Keenam, perhatikan keindahan dari poster agar mudah dibaca oleh orang dan orang akan semakin tertarik. Sekarang kita ke muatan PPKN ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. Kita tahu bahwa ekonomi Indonesia ini berbeda-beda ya. Ada yang bekerja sebagai petani, ada sebagai guru, ada sebagai polisi, ada sebagai tukang beca, ada sebagai dokter, dan lain-lain. Nah, semua itu harus kita hargai ya, dan kita tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan orang lain.
Namun yang harus kita kembangkan itu adalah potensi diri kita supaya kita bisa bersaing di era globalisasi ini. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan? Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cintai dulu produk dalam negeri. Nah, tujuannya untuk menghindari gaya hidup yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama kita. Dan yang ketiga, guna menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus dapat menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal yang ada. Dan yang keempat, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Dengan begitu, kita akan tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak masuk budaya asing. Kelima, yaitu meningkatkan daya potensi nasional dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan manusia yang berkualitas, tentu kita akan bisa mengolah sumber daya alam yang berlimpah. Keenam, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Dan selanjutnya yaitu memprioritaskan pemulihan ekonomi. Lanjut ke pembelajaran 3 ya. Nah, sekarang kamu perhatikan teks ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Di pembelajaran 1 tadi sudah dibahas ya cara menghemat energi listrik. Sekarang coba kamu perhatikan tabel ini dan silahkan dibaca ya tabel ini. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Nah, sekarang kamu sudah paham ya cara menghemat energi listrik. Silahkan cobakan di rumahmu, jangan sampai boros energi. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.